Nah, mengapa kita perlu membahas akidah? Ya, kenapa kok harus dibahas akidah lagi? Karena hari ini umat Islam banyak yang belum memahami makna akidah yang sesungguhnya. Banyak yang Islamnya karena warisan, ya, karena bapak ibunya Islam atau Islam KTP atau Islam yang kebetulan. Betul apa enggak? Jadi kalau hari ini misalnya umat Islam di Indonesia itu penduduk kita berapa? 280 juta ya. Katakan sekarang hanya 84%, jadi bukan 95% umat Islam di Indonesia ini. Kalau 84% katakan hanya 200 juta misalnya. Dan 200 juta umat Islam di Indonesia itu paling besar di seluruh dunia. Makanya mereka takut kalau umat Islam di Indonesia ini sadar, paham ya? Mereka takut kalau umat Islam Indonesia itu akidahnya beres. Sebab kalau umat Islam itu sadar, ini 200 juta umat Islam di Indonesia itu paling besar di dunia. Maka seorang mufti di Palestina itu ketika Salim Afilah itu ketemu dan dia ngomong-ngomong apa yang ya? Saya yakin yang nanti yang membebaskan Indonesia itu adalah yang membebaskan Palestina itu adalah umat Islam di Indonesia. Jadi mereka meyakininya, sementara kita yang diyakini akan menolong, gimana? Kelewat, bedunduk gitu ya. Dari 200 juta umat Islam di Indonesia itu termasuk yang sholatnya setahun sekali 2 kali. Apa? Sholat Idul Fitri dan Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau itu kemudian ditingkatkan lagi misalnya umat Islam yang sholatnya bukan setahun 2 kali. Tadi kan 200 juta itu termasuk yang setahun 2 kali. Kalau itu kemudian ditingkatkan kualitasnya, umat Islam yang sudah sholatnya seminggu sekali, itu tinggal 50%. Berarti berapa? 200 juta tinggal berapa? 100 juta. Itu kalau kemudian disurvei lagi umat Islam yang sudah sholat, ya, sudah sholat 5 waktu, tapi di bolong-bolong, itu tinggal separuh lagi. Itu sampai kurang lebih 50%-nya. Berarti tinggal berapa? 50 juta. Itu termasuk sing sholat Senin Kemis. Itu sholat Senin Kemis. Jadi sholatnya di bolong-bolong. Setidaknya sholat maghrib, ya, isya subuh bablas, duhur lali, asar bablas. Itu 50% dari 100 juta. Berarti berapa? 50 juta. Nah, itu kalau mau ditingkatkan lagi umat Islam yang sholatnya 5 waktu pokok, ya, itu tinggal 50%. Jadi tinggal berapa juta? 25 juta. Ya, itu kalau mau ditingkatkan lagi yang mau sholat maghrib dan isya berjamaah dan maghrib dan isya berjamaah itu berarti tinggal separuh lagi 50%. Berarti 12,5 juta. Nah ini sebenarnya apa mana? Ditambahi sholat apa? Subuh berjamaah. Nah ini kalau sudah sholat subuh berjamaah itu sudah luar biasa, itu yang ditakuti oleh Yahudi. Dan ternyata jumlahnya cuma tinggal 50% lagi dari yang 200 juta tadi. Berarti tinggal berapa? 6 jutaan. Ya, 6 juta setengah. Ya, itu kemudian ditambah lagi kualitas umat Islam yang mau ditambahi sholat sunnah. Tinggal separuh, berarti tinggal berapa? 3 juta. Berarti padahal umat Islam terbesar di dunia di mana? Di Indonesia. Nah, itu yang kemudian ditambahi yang mau ngaji. Nah, ono sing ngaji sabulan sekali. Ya, ngaji tentang agama ya. Itu tinggal separuhnya lagi. Berarti tinggal berapa? 1,5 juta. Ya. Iku sing gelem ngaji, sing kumpul-kumpul ngaji pengajaran ngomong sing lucu-lucu, iku jadi 1,5 juta. Jamaah itu bisa mulai. Yang kemudian ditingkatkan kualitasnya lagi, yang mau tadi apa? Mau ngaji seminggu sekali. Nah, ini termasuk kita, mudah-mudahan kita termasuk yang ya, seminggu sekali. Itu tinggal berapa? Ternyata cuma 750. Maka jangan aneh kalau yang ngaji sedikit itu tidak samping. Karena itu secara kualitas
Makanya dulu Umar bin Khattab itu suatu ketika dia itu mendengar orang Arab Badui doanya aneh. Ya Allah, jadikan kami golongan yang qoli, yang sedikit. Begitu selesai sama Umar ditegur. Aku kerungu tuh ngomong aneh. Nah, kemudian dijawab oleh orang Arab Badui, baik Umar, orang yang mukmin itu banyak apa sedikit? Orang yang bersyukur itu banyak apa sedikit? Orang yang kemudian sabar itu banyak apa sedikit? Orang yang kemudian mau berjuang menolong agama Allah banyak atau sedikit? Sedikit. Akhirnya daripada doa saya soro-soro, saya berdoa ya Allah jadikan kami golongan yang golil. Maka kata Umar kalah mbek rakyat. Jadi Umar ngakoni. Jadi dari santri berapa lagi? 750 ya? Yang mau ngaji seminggu sekali. Nah kalau ini kemudian ditingkatkan lagi, dia memahami Islam, kemudian mau berdakwah, mau mengajak teman-temannya untuk sama-sama berdakwah, itu berarti tinggal separuhnya lagi. Berarti tinggal berapa? 375. Lah, di antara yang 375 yang benar-benar memahami akidah, itu tidak semua orang memahami akidah. Itu tinggal separuh mana? Halo. Berarti pemahaman masyarakat kita umat Islam di Indonesia itu digambarkan, bukan hanya di Indonesia, itu digambarkan Rasulullah banyaknya itu seperti apa? Bumi. Dan hari ini berarti kita sudah tanda-tanda hari kiamat. Makanya kalau kita mau ngaji kayak gini ini termasuk orang yang tidak normal. Karena umumnya normalnya orang kalau minggu kayak gini enaknya lagi ngapain? Ya rebahan. Saya tadi habis kalau setiap minggu pertama kan saya nyengok anak saya di pondok. Dari nyampe di rumah saya rebahan. Belum sampai seliut gitu. Sudah ada isya sadar sholat isya. Di musola sama-sama. Habis itu istirahat sebentar. Seliut lagi sudah dijemput. Istri bilang, ono Grab. Karena yang jemput biasanya nyetir. Sehingga kemudian jemputin pakai Grab. Lah, ternyata jumlahnya banyak apa sedikit? Ya, banyak keislamannya karena warisan. Islamnya Islam KTP atau Islam kebetulan. Tahu kebetulan ya? Karena orang tua kita Muslim, ya sudah kita Muslim. Banyak yang belum memahami kebenaran Islam dan banyak yang mudah dimurtadkan. Kenapa? Karena akidahnya ini. Banyak yang memahami semua agama itu benar. Ayo, hari ini banyak yang itu apa? Bahkan agama yang keluarga yang paling bagus itu keluarga yang di dalamnya apa? Ono Islam, ono Kristen nih, ono Hindu Buddha ya. Ini disebut dengan keluarga. Ini kalau dalam pandangan Islam, ini keluarga amburadul. Karena kan perintahnya kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya beragama itu jangan ikut. Ya, jangan mengikuti ketua apa kemarin itu ternyata itu rektor, saya tahu itu rektor ya, kiai, tapi ternyata maka akhirnya saya ingat itu ya Hasyim Muzadi, hati-hati jangan banyak nanti diantara manusia nanti kesusupan pikiran-pikiran komunis. Dan saya ingat beliau lah yang mengatakan yang itu musuh Pancasila itu adalah apa? Agama. Saya masih ingat begini. Ternyata kemarin bikin kisruh lagi ya. Indonesia harus bikin kisruh sebenarnya. Mengapa kita perlu membahas akidah lagi? Karena umat Islam hari ini mengalami kemunduran apa enggak? Terasa apa enggak? Islam itu hanya ada di mana? Di musola, di masjid. Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, boleh pakai Islam? Benar mana? Umat Islam sudah dijajah, terasa apa enggak ini? Saya berapa waktu ke Kalimantan itu sumber kekayaan alamnya itu setiap bulan itu bisa menyumbang berapa puluh triliun satu bulannya negara. Tapi ternyata kekayaan alamnya itu tidak menyejahterakan masyarakatnya, tapi dibawa ke pusat. Ya. Batu bara itu di negeri ini, batu bara itu bukan di dalam perut bumi, di permukaan, tinggal ngambil saja. Orang-orang Cina itu melihat Kalimantan boksit itu ya.
itu berada di permukaan, bukan di dalam. Penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia itu Indonesia. Harusnya harga minyak itu cuma Rp500 atau paling mahal Rp2.500. Kenapa kok kita tidak murah itu? Karena yang punya kelapa sawit itu banyak perusahaan asing. Umat Islam sudah dijajah. Kenapa mudah dijajah? Akidahnya tidak beres tadi. Hari ini diadu domba umat Islam, betul ya? Perkara nasab saja wes. Dan nasab semua ya kan? Teman-teman. Umat Islam terpuruk di mana-mana. Umat Islam tertindas. Nah ini tadi yang disindir oleh Rasulullah. Umat Islam itu seperti buih. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasulullah? Enggak, jumlah kalian banyak. Tapi banyaknya kalian itu seperti buih di laut. Kemudian Rasul mengatakan di dalam hadis itu disebut penyakitnya disebut dengan al-wahma. Kemudian para sahabat bertanya, apa al-wahma itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut menghadapi mati. 14 abad yang lalu Rasul sudah menggambarkan. Berarti kan sudah tanda-tanda kiamat apa? Hari ini tadi saya katakan ketika penulis kitab Imam Abu Layth As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin, beliau tadi kan mengatakan ketika manusia ini sudah tidak ingat mati, ketika manusia ini sudah tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan timpakan juga bencana. Bencana yang pertama tadi apa? Menunda-nunda tobat, yang kedua rakus terhadap dunia, dan yang ketiga semakin jauh dari Allah. Sebaliknya kalau orang itu ingat mati dan dia percaya akan adanya hari akhirat, maka dia akan dikasih keberuntungan oleh Allah. Satu apa? Segera tobat. Yang kedua adalah qanaah terhadap dunia. Yang ketiga semakin dekat dari Allah. Nah, maka persoalan akidah itu penting apa? Coba percaya ada hari akhirat itu akidah apa? Nah kalau hari ini, ya orang nggak percaya adanya hari kiamat, itu aku tak sebut simbolis sama roh. Kan dia tidak percaya akan ada hari akhirat. Padahal dia ngaku muslim. Ya, penyakitnya disebut oleh Rasul tadi apa? Wah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wah, ini bahaya. Kalau sudah hubbud dunya, masuk kiai, masuk profesor, wes bablasan ini. Bener Pak? Munting apa enggak hari ini? Ini baru dajjal, belum dajjal sesungguhnya. Jadi kalau menjelang pemilu kayak gini pilkada, itu saya juga kadang banyak didatangi. Itu banyak calon-calon anggota dewan itu datang ke rumah saya minta sapu gendeng. Minta sapu apa itu? Wibawa. Lagi tak usuran itu kiai yang dukun. Lek kiai yo tapi dukun. Umat Islam perlu dibangkitkan apa? Ternyata masalah utamanya adalah umat Islam tidak memahami apa tadi? Akidah.